Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Sebelumnya, Ronald telah bercerita di serial Para Detektif Mungil yang berjudul Bisakah Serigala Melihat Dalam Gelap? Nah, kali ini di karangan terbaru karya Cressida Cowell, Ronald akan menceritakan dengan judulnya yaitu Apakah Salju Turun di Gurun Pasir? Bagaimanakah jalan ceritanya? Yuk sama-sama kita dengarkan. Pada suatu hari yang cerah di musim dingin, Bo mengajukan satu pertanyaan besar. Pernahkah salju turun di gurun pasir? Tentu tidak, ejek Oli. Gurun pasir itu kan panas. Mari kita melompat ke dalam buku untuk menemukan jawabannya, kata ayah. Jadi detektif Mungil memanjat rak buku. Lalu ibu pun memilih buku yang berjudul Gurun Pasir Sahara. Ayah melilitkan benang merah di sekeliling pinggangnya. Tujuannya adalah supaya mereka bisa keluar dari buku setelah petualangan mereka berakhir. Mereka langsung, ayo siap-siap ya, tuh, hop, melompat ke dalam gurun pasir yang panasnya menyengat. Oli membuang napas sambil melepaskan jaketnya. Kau lihat sendiri kan? Gurun pasir ini ternyata panas. Bahkan pada saat musim dingin. Salju tidak akan pernah turun di sini, Bo. Iya, salju tidak mungkin turun di sini, Nak. Tetapi banyak juga peristiwa alam yang bisa terjadi di sekitar kita. Padahal kelihatannya tidak mungkin, kata ibu. Misalnya, mungkin menurut kamu gurun pasir itu terlalu panas untuk ditinggali. Tetapi banyak juga makhluk yang hidup di gurun. Tuh, lihat. Sekawanan semut yang tubuhnya mengkilap sedang berlari melewati detektif Mungil. Itu semut perak Sahara, kata ibu. Dengan ukuran tubuh yang kecil, mereka dapat berlari lebih cepat dibanding citah. Lihat juga di sana tuh, kata ayah sambil menunjuk. Itu adalah kumbang sekarap besar. Kumbang sekarap adalah makhluk terkuat, kata ayah. Sebagian kumbang ini mampu mengangkat beban yang beratnya lebih dari 1000 kali berat badan mereka sendiri. Bahkan gajah sendiri tidak mampu melakukannya. Menjelang malam dan saat matahari sudah terbenam di bawah cakrawala, udara terasa semakin dingin. Aku tidak merasakan apa-apa, kata Oli. Meskipun dia sebenarnya menggigil. Gurun pasir benar-benar kering, kata ibu. Udara kering lebih cepat kehilangan panas daripada udara basah. Karena itu, udara di gurun menjadi dingin di malam hari. Tetapi udaranya harus basah supaya bisa turun salju. Lagi pula, salju tidak pernah turun di gurun pasir, kata Oli dengan bangga. Tiba-tiba serpian putih melayang turun dari langit di atas gurun pasir. Serpian itu mendarat tepat di depan keluarga detektif Mungil. Oh, itu bukan salju, kata Oli. Mungkin itu potongan kapur yang kecil. Namun, serpian salju itu makin banyak. Kata ayah saat serpian salju mulai turun makin tebal dan juga makin cepat.
kita sebaiknya mencari tempat berlindung. Tetapi di sini tidak ada tempat berlindung, sahut Bo dengan gugup. Aku punya payung, kata Oli. Ayo, kita ke tempat yang lebih tinggi di sana. Jadi para detektif mungil berlari dan terus berlari hingga mencapai tempat yang lebih tinggi. Mereka semua berdiri meringkuk di bawah payungnya Oli. Di sana mereka mengagumi gurun Sahara yang secara menakjubkan tiba-tiba berubah, diliputi salju. Kemudian ayah menarik benang merah di pinggangnya 3 kali dengan kuat. Mereka naik ke atas dan terus ke atas, melewati salju dan gurun pasir Sahara di Afrika. Lalu mereka melompat kembali ke rak buku mereka sendiri. Baiklah, akhirnya Oli mengaku, "Maaf ya, Bo. Ternyata kadang-kadang salju bisa turun di gurun pasir. Jarang-jarang Oli bisa salah," sahut Taiga sambil tersenyum. "Tetapi bukan berarti aku tidak akan pernah salah," kata Oli sambil tersenyum lebar. Nah teman-teman, kalian juga bisa menemukan aktivitas seru pada buku Detektif Mungil. Yang pertama, cari dan temukan si kumbang yang bersembunyi di gurun pasir. Dan yang kedua, kalian juga bisa menggambar serpian salju seperti contoh yang sudah Rona persiapkan berikut ini. Download aplikasi Happy Meal dan scan QR code-nya juga ya untuk mengetahui cerita-cerita seru serial para detektif mungil lainnya. Sampai di sini perjumpaan kita. Dadah semuanya!